Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Oke, kalau begitu sebelum memulai pelajaran, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Oke, selesai. Baik, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, sudah siap ya. Oke, kalau begitu Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Silahkan menyahut ya jika nama Anda Ibu sebutkan. Oke. Nur Wahida Ismail. Hadir, Bu. Nurul Ariska. Hadir, Bu. Hasnawati. Izin, Bu. Oh, izin. Triafdalia. Hadir. Oh, jadi ada 2 orangnya yang tidak hadir. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu meminta anak-anak memfokuskan pikiran kalian terhadap materi yang akan kita pelajari, ya. Karena pembelajarannya melalui online, Ibu harap selama pembelajaran anak-anak tidak usah lagi membuka aplikasi-aplikasi lain yang tidak berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, karena itu hanya akan mengganggu konsentrasi kalian. Dan selama pembelajaran berlangsung, Ibu harapkan agar kameranya diaktifkan, oke? Baik. Maaf, Bu, saya tidak bisa karena jaringannya jelek. Oke, dipahami ya. Oke, jadi materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu materi mengenai fungsi dan peran sosiologi. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan mengenai model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini. Jadi, model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu Project Based Learning. Nah, itu artinya dalam pembelajaran ini kalian akan Ibu arahkan untuk membuat suatu project, ya. Tapi sebelum kalian membuat suatu proyek atau mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan, Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan materi tentang peran dan fungsi sosiologi. Oke? Nah, di sini Ibu hanya akan menjelaskan secara ringkas, dan untuk materi selengkapnya bisa kalian baca pada buku paket yang kalian miliki dan juga pada link video yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp, ya. Oke, yang pertama yaitu fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Mohon maaf anak-anak, apakah suara Ibu terdengar dengan baik? Halo? Ya. Terdengar dengan baik ya? Mohon maaf, itu Nurul Ariska, silakan di unmute dulu. Bisa di unmute? Di unmute terlebih dahulu mikrofonnya, Nak, karena sedikit mengganggu. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Oke, jadi yang pertama Ibu akan menjelaskan fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Dalam disiplin ilmu sosiologi, keberadaan teori-teori sosiologi mengacu pada upaya untuk memberikan penjelasan sistematis dan konsisten terhadap gejala sosial
Tahap akhir dalam penjelasan sosiologi adalah menjelaskan mengapa para pelaku yang terlibat dalam gejala sosial itu berperilaku sedemikian sehingga gejala sosial itu dapat terjadi. Selanjutnya, sosiologi, hubungan antara atau peran sosiologi dalam pengetahuan umum. Sosiologi memiliki perbedaan dengan pengetahuan umum pada dua hal penting. Yang pertama, para sosiolog menggunakan imajinasi sosial. Ketika melihat rutinitas kehidupan sehari-hari, para sosiolog melihat lewat cara pandang yang berbeda. Yang kedua, para sosiolog melihat bukti-bukti dari suatu isu sebelum membuat kesimpulan. Yang ketiga, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Istilah sosiologi berasal dari kata socius dan logos. Socius sendiri dalam bahasa Latin berarti kawan, tetapi dalam arti luas berarti masyarakat. Sementara itu logos dalam bahasa Yunani berarti kata atau berbicara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu ada 4. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Untuk selengkapnya mengenai penjelasannya bisa kalian lihat pada buku. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Dan yang keempat yaitu sosiologi bersifat non-etis. Selanjutnya yaitu mengenai objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu musyarah yang artinya bersama-sama. Selo Sumarjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Nah, selanjutnya, dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian sosiologi, sosiologi memfokuskan studinya pada hal-hal berikut. Yang pertama, hubungan timbal balik antara manusia dan satu dan manusia lainnya. Yang kedua, hubungan antara individu dan kelompok. Yang ketiga, hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi sosiologi. Fungsi atau kegunaan sosiologi yang pertama yaitu untuk pembangunan. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Fungsi yang kedua itu untuk penelitian. Nah, sosiologi juga ini berfungsi dalam hal penelitian, yaitu dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah rencana sosial yang baik. Selanjutnya yaitu peran sosiologi. Nah, peran sosiologi di sini yang akan Ibu sampaikan itu ada 4. Yang pertama, sosiolog sebagai ahli riset. Yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Yang ketiga, sosiolog sebagai praktisi. Dan yang terakhir, sosiolog sebagai guru atau pendidik. Nah, jadi itu adalah materi mengenai peran dan fungsi sosiologi. Apakah dimengerti atau anak-anak ada yang ingin bertanya mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi? Halo? Mengerti, Bu. Mengerti ya. Oke, kalau begitu karena materi mengenai peran dan fungsi sosiologi telah Ibu berikan penjelasan secara singkat dan materi selengkapnya bisa kalian baca atau lihat pada link video yang sudah Ibu kirimkan. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya itu kalian membuat clipping. Nah, dalam clipping tersebut kalian mencari beberapa contoh peran dan fungsi sosiologi. Peran dan fungsinya baik itu dalam bidang pembangunan, peran dan fungsi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Seperti itu ya. Kalian cari kemudian kalian buat dalam bentuk clipping. Nah, sebelumnya itu Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk kelompoknya silahkan ketua kelas membagi temannya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang ya.
Dipahami tugasnya? Ya, Bu. Ah, Paham dulu. ya dipahami toh. Jadi setelah ini anak-anak mencari literatur atau bacaan, kemudian mencari contoh beserta gambarnya mengenai peran dan fungsi sosiologi. Kemudian anak-anak buat dalam bentuk clipping dan ini dikerjakan dalam dengan berkelompok. Jadi bukan tugas pribadi. Nah, ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas yang Ibu berikan? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak ada? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada. Tidak. Kemudian, jadi untuk pengerjaan tugasnya itu Ibu beri waktu selama 1 minggu atau 1 pekan. Nah, tugasnya itu akan kita kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Tetapi untuk ketua kelompok supaya mencatat temannya yang tidak aktif ya, kemudian dilaporkan kepada Ibu karena Ibu akan memberikan penilaian terhadap tiap-tiap anggota kelompoknya. Kemudian itu tugasnya dikumpulkan pada minggu depan ya. Nah, pada minggu depan itu, pada pengumpulan tugasnya, kita akan bersama-sama merefleksikan dan menyimpulkan mengenai hasil dari tugas kalian. Kita akan bersama-sama menyimpulkan. Nah, dan pada pertemuan pada minggu ke depan itu juga setiap kelompok akan tampil mempresentasikan hasil kerjanya dan setiap kelompok wajib menyampaikan mengenai kesulitan-kesulitan apa yang dialami selama proses pengerjaan tugas tersebut. Oke, karena waktunya sudah hampir habis dan tidak ada lagi yang ingin bertanya. Tidak, Bu. Oh tidak ya. Oke, kalau begitu Ibu anggap materi ini kalian pahami dengan baik dan tugasnya juga dipahami dengan baik. Jadi Ibu harap pada minggu depan pengumpulan tugasnya kalian akan menyajikan tugas dengan versi terbaik kalian. Oke? Oke. Ibu kira cukup untuk pertemuan hari ini. Apabila ada kata-kata Ibu yang tidak sesuai atau tidak berkenan di hati para anak-anakku, mohon dimaafkan ya, karena Ibu juga ini manusia biasa, tidak luput dari yang namanya kesalahan. Oke. Ibu kira untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.